Bab 2256. Faksi gelap selalu dikenal sebagai kekuatan paling misterius di dunia 3000. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu di mana markas faksi gelap itu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan ini. Tapi sekarang satu hal yang pasti, yaitu, faksi gelap memiliki sejumlah besar master setingkat kaisar. Hingga saat ini, Ye Yunfei telah bertemu lebih dari 50 master dari faksi gelap di tingkat kaisar surga. Dari titik ini saja, kita bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan ini. Perseteruanku dengan faksi gelap semakin dalam, tapi ini tidak bisa dihindari. Bagi saya sekarang, yang terpenting adalah memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan saya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Sekarang giliran Anda. Ye Yunfei memandang Raja Tianjiao dan berkata dengan tenang. Ye Yunfei, klan Tianjiao kami tidak memiliki kebencian yang mendalam denganmu. Mengapa kamu ingin ikut campur dalam urusan klan Tianjiao kami? Selama Anda bersedia melepaskan saya bersedia menawarkan Anda hadiah yang memuaskan Anda. Petik 2. Pada saat ini, Raja Tianjiao sangat ketakutan hingga kakinya lemah. Bagaimana mungkin dia berani bertarung dengan Ye Yunfei, dan mulai menyerah dan memohon perdamaian. Maaf, saya sudah berjanji pada pangeran tertua untuk membalaskan dendamnya karena menerima uang dan melenyapkan bencana untuk orang lain. Saya tidak bisa mengingkari janji saya. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Ye Yunfei, apakah kamu benar-benar ingin mengurus urusan klan Tianjiao kita? Terkejut dan marah, Raja Tianjiao terus mundur. Ya, saya memegang kendali. Jadi persiapkan diri Anda untuk mati. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Kamu Yunfei, kamu terlalu licik. Raja banjir surgawi meraung, dan kemudian naga besar berwarna darah naik ke langit, menyerbu ke arah Ye Yunfei. Ledakan. Di belakang Raja banjir surgawi, semua petinggi melepaskan naga banjir berwarna darah, memancarkan paksaan energi yang kuat, mengaduk situasi, dan menyerang Ye Yunfei dengan sekuat tenaga. Memanggil. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Raja banjir surgawi akan melawan Ye Yunfei, dia tiba-tiba berbalik dan lari ke kejauhan. Raja Tianjiao menunjukkan energi ruangnya, ingin melarikan diri langsung ke kedalaman ruang. Di depanku, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri melalui ruang angkasa. Baru saja, Hun Lao telah memperhatikan bahwa Raja Tianjiao diam-diam menggunakan energi luar angkasa untuk bersiap melarikan diri. Hun Lao muncul di samping Ye Yunfei dan melemparkan seni rahasia ruang yang terdistorsi segera. Area ruang yang luas di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk, seperti sepotong kain yang terguncang, menyebar dengan cepat ke kejauhan. Sosok Raja Tianjiao telah melarikan diri ke kedalaman ruang dan hendak melarikan diri, tetapi dia tiba-tiba terlempar keluar dengan kasar, wajahnya penuh kengerian. Seperti yang diharapkan dari teknik rahasia yang diwarisi dari Chaos World Tree, Tuan Hun, jurusmu ini sangat kuat. Ye Yunfei tidak bisa tidak mengagumi. Memanggil. Dengan sekejap, Ye Yunfei datang ke depan Raja Tianjiao dan menghalangi jalannya. Bersiap untuk mati. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Ye Yunfei telah berjanji kepada Pangeran Jiao saat itu di Profound Sky Continent bahwa jika memungkinkan di masa depan, dia akan membalaskan dendamnya. Sekarang Ye Yunfei memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam, dia pasti akan memenuhi janjinya saat itu. Tertawa, Ye Yunfei mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas. Kamu Yunfei, tunggu. Raja Tianjiao sangat ketakutan sehingga akalnya terbang keluar dari pikirannya, dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi Ye Yunfei tidak memberinya kesempatan sama sekali. Cahaya pedang 5000 pedang kembali ke satu menyapu, dan dengan embusan, langsung mencekik. Tubuh Raja Tianjiao berkeping-keping. Raja banjir surgawi ini hanyalah Kaisar Langit Junior. Meskipun dia lebih kuat dari Kaisar Langit Junior biasa karena garis keturunannya, tetapi untuk Ye Yunfei, dia rentan. Dengan cara ini, Raja Tianjiao kontemporer yang terkenal jatuh. Raja banjir surgawi ini memimpin sekelompok antek untuk membunuh generasi Raja banjir surgawi sebelumnya dalam serangan mendadak dan berhasil merebut tahta. Setelah lama berlatih dengan susah payah, dia akhirnya berhasil menjadi Kaisar Surga belum lama ini. Itu adalah saat yang paling membahagiakan. Tetapi tanpa diduga, Ye Yunfei datang untuk membunuhnya, memenggal kepalanya, dan semuanya menjadi sia-sia. Di kejauhan, banyak orang dari klan Tianjiao menyaksikan Ye Yunfei membunuh Raja Tianjiao dengan mata kepala sendiri, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Karena tadi,
anggota klan Tianjiao menyaksikan Ye Yunfei memamerkan kekuatan gaibnya dan membunuh lebih dari 20 penguasa Kaisar Langit sekaligus. Izinkan saya bertanya, siapa yang berani melawan pembunuh tak tertandingi seperti itu? Selain itu, semua anggota klan Tianjiao tahu bagaimana Raja Tianjiao kontemporer adalah patriark. Faktanya, banyak anggota klan Tianjiao sangat tidak puas dengan Raja Tianjiao kontemporer, tetapi mereka tidak berani berdiri dan melawan. Sekarang Raja Tianjiao kontemporer dipenggal oleh Ye Yunfei, lebih dari separuh anggota klan Tianjiao tidak merasakan banyak kemarahan di hati mereka, dan banyak orang bahkan diam-diam bersukacita. Hanya Antek Raja Tianjiao kontemporer yang terkejut dan marah. Karena begitu Raja Tianjiao meninggal, orang kepercayaannya akan kehilangan dukungan. Pangeran Sulung, aku akhirnya membalaskan dendammu. Kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Petik 2. Setelah Ye Yunfei memenggal Raja Banjir Surgawi, dia mengeluarkan pagoda Xuan Huang dengan lambaian tangannya, dan berkata, Menara Xuan Huang. Melihat pagoda yang diambil Ye Yunfei, semua anggota klan Tianjiao disegarkan, menatap pagoda Xuan Huang. Ini benar-benar pagoda Xuan Huang. Jadi, kakak laki-laki saya benar-benar mati. Pangeran kedua memiliki ekspresi sedih, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yunfei sebelumnya adalah benar, dan pangeran tertua benar-benar telah jatuh. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba melihat sosok melayang keluar dari pagoda Xuan Huang, berdiri di depan Ye Yunfei, dan menerbangkan hadiah besar untuk Ye Yunfei. Ini adalah pria berbaju putih. Ye Gongxi, terima kasih telah membalaskan dendamku. Ya, akhirnya aku bisa bebas. Petik 2. Pria berbaju putih itu berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih kembali, karena aku berjanji padamu saat itu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Petik 2. Jawab Ye Yunfei, saudara laki-laki. Melihat pria berbaju putih, pangeran kedua sangat bersemangat hingga air mata mengalir di wajahnya, dia berteriak dan bergegas. Saudaraku, apakah aku bermimpi bahwa kedua saudara kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu? Pangeran kedua bergegas ke depan pria berbaju putih, tersedak dan hampir tidak bisa berkata-kata. Pria berpakaian putih ini persis Pangeran Jiao yang ditemui Ye Yunfei di dasar kolam Tianlong Akademi Tao benua Tianxuan saat itu. Tentu saja, Pangeran Jiao di depannya hanyalah tanda kekuatan jiwa, tanda yang sangat lemah. Faktanya, Ye Yunfei selalu tahu bahwa jejak kekuatan jiwa Pangeran Jiao tersembunyi di dalam pagoda Xuan Huang, tetapi dia tidak menunjukkannya. Ye Yunfei tahu bahwa Pangeran Jiao ini memiliki kebencian yang mendalam di hatinya, meskipun dia telah mempercayakan Ye Yunfei untuk membantu balas dendam, tetapi obsesi di dalam hatinya tidak dapat sepenuhnya dilepaskan, jadi ada jejak samar yang menempel di bagian dalam pagoda Xuan Huang, yang tidak pernah hilang. Baru saja, Ye Yunfei memenggal kepala Raja Banjir Surgawi, dan setelah memenuhi amanat balas dendam Pangeran tertua, dia memanggilnya keluar. Ya, aku tidak menyangka kedua saudara kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Pangeran tertua menatap adik laki-laki di depannya, matanya juga merah. Bab 2257. Sayang sekali aku yang sekarang hanyalah jejak kekuatan jiwa yang lemah, dan aku akan menghilang. Kakak kedua, klan Tianjiao akan bergantung padamu mulai sekarang. Petik 2. Pangeran tertua berkata dengan lembut, dengan nada nostalgia dan ketidakberdayaan. Pangeran Jiao, kembalikan pagoda Xuan Huang ini kepadamu. Dengan jentikan jarinya, Ye Yunfei mengirim pagoda Xuan Huang ke depan pangeran tertua. Tuan Ye, saya memberi Anda pagoda Xuan Huang ini. Pangeran tertua ingin menolak. Pagoda Xuan Huang ini tidak ada gunanya bagiku sekarang. Atau mengembalikannya kepada Anda. Petik 2. Kata Ye Yunfei, itu benar. Dengan kekuatanmu saat ini, Tuan Ye, pagoda Xuan Huang ini benar-benar tidak berguna untukmu. Pangeran tertua ragu sejenak, tetapi mengangguk dan berkata, Kakak kedua, aku akan menyerahkan pagoda Xuan Huang ini kepadamu untuk disimpan di masa depan. Pangeran tertua menyerahkan pagoda Xuan Huang kepada pangeran kedua dan berkata, Saudara laki-laki, pangeran kedua ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa menahan tangis. Dia tahu bahwa kakak laki-laki di depannya hanyalah jejak kekuatan jiwa yang sangat lemah, yang sepertinya akan kehabisan energi dan akan segera menghilang. Orang tuanya telah dibunuh oleh Jiao Tiankun selama pemberontakan tahun itu, dan sekarang kakak laki-lakinya akan menghilang, yang membuatnya tidak dapat diterima. Kakak kedua, berjanjilah padaku untuk menjalani kehidupan yang baik.
Anda sekarang satu-satunya harapan bagi keluarga kami. Jangan mengecewakan orang tuamu, dan jangan mengecewakanku, hiduplah dengan baik. Petik 2, kata pangeran tertua, saudara laki-laki. Pangeran kedua semakin sedih setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran tertua. 3 Paman, terima kasih telah merawat saudara laki-laki kedua saya selama ini. Juga tolong terus dukung saudara kedua di masa depan. Petik 2, pangeran tertua memandang ketiga Jiao Zong dan berkata, Pangeran sulung, jangan khawatir, kami akan terus membantu pangeran kedua. Inilah yang kami janjikan kepada Raja Banjir Surgawi saat itu, dan kami pasti akan melakukannya. Petik 2, Jiao Zong dan ketiganya berkata bersamaan, Tuan Ye, Anda membunuh Jiao Tiankun dan membalas saya, Anda adalah dermawan saya yang hebat. Tapi saya masih memiliki permintaan yang tidak berperasaan. Dapatkah Anda membantu saudara kedua saya kembali ke klan Tianjiao dan menjadi Raja Tianjiao generasi berikutnya? Saya tahu bahwa permintaan saya ini sangat tiba-tiba dan berlebihan, tetapi ini adalah keinginan terakhir terbesar dari orang tua saya dan kami bertiga. Petik 2, pangeran tertua tiba-tiba menatap Ye Yunfei, dan bertanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran tertua, mata semua orang langsung tertuju pada Ye Yunfei. Semua orang mengerti bahwa dengan kekuatan Ye Yunfei, jika dia bersedia membantu pangeran kedua, dia akan dapat dengan mudah mengembalikan pangeran kedua ke klan Tianjiao dan menjadi Raja Tianjiao generasi berikutnya. Ye Yunfei terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan pangeran tertua. Alasan mengapa Ye Yunfei datang ke klan Tianjiao terutama untuk membantu pangeran tertua membalas dendam dan membunuh kelompok Jiao Tian, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membantu pangeran kedua menjadi generasi baru Raja Tianjiao. Tuan Ye, jika Anda berjanji kepada saya dapat memberi Anda sejumlah sumber daya perbaikan rantai yang diam-diam dikumpulkan oleh ayah saya sebagai hadiah. Ayah saya terluka parah saat itu, dan dia telah mengetahui sebelumnya bahwa banyak anggota klan tingkat tinggi memiliki niat yang berbeda, jadi dia diam-diam menyembunyikan banyak barang. Hanya 2 saudara laki-laki saya yang tahu tentang barang-barang itu, dan mereka harus masih ada sekarang, kamu. Saya mohon Tuan Muda Ye untuk membantu. Petik 2, pangeran tertua memandang Ye Yunfei dengan penuh harap, dan berkata dengan nada memohon. Tuan Muda Ye, tolong bantu kami untuk membiarkan pangeran kedua kembali ke klan Tianjiao dan menjadi generasi baru Raja Tianjiao. Jiao Zong dan 3 lainnya juga maju selangkah, dan pada saat yang sama memberi hormat kepada Ye Yunfei, dan berkata dengan suara hormat. Baiklah, pagoda Xuan Huang yang Anda berikan kepada saya sebagai hadiah saat itu sangat membantu saya, jadi saya membayarnya 2 kali lipat. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk. Kamu Gongsi, terima kasih. Anda adalah dermawan yang hebat bagi keluarga kami. Kakak kedua, harap diingat, Tuan Ye adalah dermawan kami yang hebat, Anda harus selalu berterima kasih. Petik 2, pangeran tertua pertama memberi hormat yang dalam kepada Ye Yunfei, dan kemudian berkata kepada pangeran kedua. Saudaraku, jangan khawatir, aku mengerti. Nyatanya, Tuan Ye juga penyelamat saya. Belum lama ini, saya dikejar dan dibunuh oleh Jiao Zeng. Jika saya tidak bertemu Tuan Ye, saya pasti sudah mati sekarang. Petik 2, pangeran kedua mengangguk dengan cepat dan menjawab. Tuan Ye, saudara laki-laki kedua, 3 paman, saya pergi. Mungkin kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Petik 2, pangeran tertua melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata dengan nostalgia. Kemudian, sosok pangeran tertua mulai berangsur-angsur memudar, menjadi ilusi, terdistorsi, dan akhirnya menghilang. Apakah ada kehidupan lain? Betapa saya berharap legenda reinkarnasi itu benar. Petik 2, sebelum menghilang sepenuhnya, semua orang mendengar pangeran tertua bergumam pada dirinya sendiri. Pangeran kedua, mulai sekarang, tunjukkan orang kepercayaan Jiao Tiankun, dan aku akan membunuh mereka semua, untuk menghindari masalah di masa depan. Ye Yunfei berkata kepada pangeran kedua. Oke, pangeran kedua mengangguk. Pangeran kedua, karena Tuan Ye bersedia membantu kita, dia tidak boleh tanpa belas kasihan, dan dia tidak boleh membiarkan siapapun yang harus dibunuh diselamatkan. Kata Jiao Zong. Jadi begitu, pangeran kedua mengangguk berat. Selanjutnya, putra mahkota kedua memimpin Ye Yunfei untuk membersihkan klan Tianjiao dan membunuh semua orang kepercayaan Jiao Tian, tanpa menyisakan seorang pun. Di antara klan Tianjiao,
banyak anggota klan yang lebih tua memilih untuk pensiun dini karena mereka tidak terbiasa dengan perilaku kelompok Jiaotian selama bertahun-tahun, dan tidak peduli dengan urusan klan. Sekarang pangeran kedua kembali, mereka semua memilih untuk keluar dari gunung lagi pembantu pangeran kedua. Pada saat yang sama, banyak orang kepercayaan dari generasi Raja Tianjiao sebelumnya dengan cepat melarikan diri dari pesawat Tianjiao dan bersembunyi di luar di bawah perampasan kelompok Jiaotian. Pangeran kedua mengirim seseorang untuk mencari semua orang kepercayaan ayahnya saat itu. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang berkumpul di sekitar pangeran kedua. Faktanya, sebagian besar klan Tianjiao tahu bahwa Jiao Tiankun membunuh generasi Raja Tianjiao sebelumnya, dan mereka tidak menyukai Jiao Tiankun jauh di dalam hati mereka. Mereka tidak berani melawan karena tekanan sebelumnya, tetapi sekarang Jiao Tiankun sudah mati, dan sebagian besar klan memilih untuk mendukung pangeran kedua. Jadi setelah Ye Yunfei memenggal semua orang kepercayaan Jiao Tiankun, pangeran kedua berhasil menjadi patriark baru dari klan Tianjiao tanpa menemui perlawanan apapun. Pangeran kedua membawa Ye Yunfei ke tempat yang sangat rahasia di pesawat Tianjiao, menemukan sejumlah besar harta yang dikumpulkan oleh ayahnya, dan ingin memberikan semuanya kepada Ye Yunfei. "Ya, aku hanya akan mengambil beberapa hal yang berguna bagiku, dan meninggalkan sisanya untuk kamu gunakan. Kekuatan Anda saat ini tidak cukup. Anda harus bekerja keras untuk mengolah rantai di masa depan, dan berusaha untuk menjadi seorang kaisar secepat mungkin." Petik 2. Ye Yunfei mengambil beberapa barang yang dia butuhkan, dan menyerahkan sebagian besar barangnya kepada pangeran kedua. Sebagian besar harta yang ditinggalkan oleh generasi Raja Banjir Surgawi sebelumnya adalah untuk pemurnian tubuh. Karena sebagian besar latihan yang diturunkan oleh klan Tianjiao didasarkan pada latihan tubuh. Setelah memurnikan dan menyerap semua harta pemurnian tubuh yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya dari Raja Banjir Surgawi dan grup Naga Banjir, kualitas tubuhku seharusnya mengalami peningkatan yang baik. Ye Yunfei berpikir sendiri. Ketika Ye Yunfei memenggal kepala Jiao Tiankun, dia telah mengambil semua barang miliknya. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan Ye Yunfei selama ini. Setelah membunuh musuh, dia mengumpulkan properti yang ditinggalkan musuh. Banyak harta yang dimiliki oleh grup Jiaotian juga digunakan khusus untuk latihan tubuh. Sekarang Ye Yunfei mendapatkan beberapa harta pemurnian tubuh yang ditinggalkan oleh generasi Raja Tianjiao sebelumnya, jadi dia berencana untuk meningkatkan kualitas fisiknya. "Ngomong-ngomong, pangeran kedua, bisakah kamu memberiku esensi darah dari klan Tianjiao-mu?" Ye Yunfei berkata kepada pangeran kedua. Chaos Divine Vein memiliki efek magis, yaitu dapat menyatukan darah berbagai ras di dunia. Klan Tianjiao adalah ras kuat yang berfokus pada pelatihan tubuh. Jika mereka mendapatkan esensi darah dari klan Tianjiao, pasti akan sangat bermanfaat bagi Ye Yunfei dalam meningkatkan kualitas fisiknya. Bab 2258. Esensi darah dari klan Tianjiao kita. Pangeran kedua terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Tentu. Tapi pangeran kedua mengangguk tanpa bertanya kenapa. Dia dapat kembali ke klan Tianjiao dan mengambil kembali kekuatan milik ayahnya. Semua mengandalkan Ye Yunfei, jadi dia tidak akan pernah menolak apa yang diinginkan Ye Yunfei. Dengan pikiran, pangeran kedua mengeluarkan sebagian dari esensi darah dari tubuhnya dan mengirimkannya ke Ye Yunfei. "Terima kasih banyak." Ye Yunfei mengeluarkan botol batu giok dan mengisinya dengan esensi darah yang dipersembahkan oleh pangeran kedua. "Oke, pangeran kedua, sekarang pesawat Tianjiao pada dasarnya telah stabil, dan tidak ada yang salah denganku. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi." Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada pangeran kedua, "Tuan Ye, apakah kamu akan pergi begitu cepat?" Pangeran kedua bertanya. Dia khawatir setelah Ye Yunfei pergi, dia tidak akan bisa menahan situasi. Pangeran kedua, "Ini slip giok komunikasi khusus saya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat mengirimi saya pesan secara langsung. Selama saya berada dalam jangkauan 3000 dunia, saya dapat datang ke pesawat Tianjiao dalam sekejap." Ye Yunfei mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada pangeran kedua, dan berkata, "Oke, terima kasih, Tuan Muda Ye." Pangeran kedua mengambil slip batu giok dan berkata dengan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Ye Yunfei akan pergi, dan dia tidak bisa menghentikannya. Dan dia juga mengerti bahwa Ye Yunfei akan pergi cepat atau lambat, dan cepat atau lambat dia harus mendukung keseluruhan situasi sendirian. "Pangeran kedua, aku pergi."
Harta latihan tubuh yang ditinggalkan oleh ayahmu sangat bagus, kamu harus bergegas dan meningkatkan kekuatanmu. Faktanya, bakat Anda sangat bagus, dulu terutama karena kurangnya sumber daya untuk perbaikan rantai. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada pangeran kedua. Pangeran kedua dulu bersembunyi di Tibet bersama Jiao Zong dan yang lainnya. Ketakutan, ditambah dengan kurangnya sumber daya pelatihan rantai, jadi meski bakatnya bagus, levelnya tidak tinggi. Sekarang kembali ke pesawat Tianjiao, dengan sumber daya perbaikan rantai yang cukup, dan mampu berkonsentrasi pada perbaikan rantai, kecepatan perbaikan rantai pasti akan dipercepat di masa depan. Terima kasih Tuan Ye telah mengingatkan saya akan bergegas dan memperbaiki rantainya. Pangeran kedua mengangguk. Oke, aku pergi, kata Ye Yunfei, lalu melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, dan menghilang dalam sekejap. Kamu Gongzi benar-benar naga dan burung phoenix di antara manusia. Dia sangat kuat di usia yang begitu muda. Dibandingkan dengan dia, aku jauh tertinggal. Pangeran kedua melihat ke tempat Ye Yunfei menghilang, dan tidak bisa menahan nafas. Setelah meninggalkan pesawat Tianjiao, Ye Yunfei kembali ke alam burung vermilion dan mulai mundur dan berkultivasi. Kali ini Ye Yunfei terutama berencana untuk meningkatkan kualitas fisiknya. Ye Yunfei memasuki menara pantom, mengeluarkan sejumlah besar sumber daya yang khusus digunakan untuk latihan tubuh dan menumpuknya di sekitar tubuhnya. Jue tubuh tempadarah fusi iblis surgawi, fisik umur panjang Kingdi, Jue tubuh hegemoni dewa petir. Aku telah berkultivasi ke tingkat tertinggi dalam 3 metode pelatihan tubuh ini. Sekarang hanya bab tubuh tempat Taizu yang belum mencapai tingkat kultivasi tertinggi. Nah, selanjutnya mari kita praktekkan senam tubuh Lian Tai Zhou Tian. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sendiri. Setelah saya mempraktikkan formula latihan tubuh Tai Zhou Tian ke tingkat tertinggi, saya perlu menemukan metode latihan tubuh yang baru dan lebih maju. Singkatnya, latihan tubuh dan kekuatan spiritual sangat penting, dan tidak ada yang harus dilepaskan. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sendiri. Selanjutnya, sambil memurnikan dan menyerap sumber daya pemurnian tubuh itu, Ye Yunfei berlatih seni tempat tubuh Tai Zhou Tian pada saat yang bersamaan. Di Menara Hantu, 5 tahun kemudian. Misteri hati, buka. Misteri hati, buka. Misteri limpa, buka. Misteri paru-paru, buka. Misteri ginjal, buka. Ye Yunfei tiba-tiba minum 5 kali berturut-turut, dan 5 gua muncul di tubuhnya pada saat bersamaan. Gerbang dari 5 gua ini semuanya terbuka, dan kemudian seorang anak laki-laki dengan cahaya yang bersinar keluar dari setiap gua, melepaskan energi yang menakutkan. Ye Yunfei telah mengembangkan 5 gua di tubuhnya sebelumnya, yang disebut alam misterius 5 organ dalam. Sekarang adalah langkah kedua dari kultivasi berantai, yaitu kultivasi dewa manusia di setiap alam rahasia. Setelah 5 tahun perbaikan rantai, Ye Yunfei akhirnya mengeluarkan semua 5 dewa di alam misterius dari 5 organ dalam dari perbaikan rantai. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga memurnikan dan menyerap semua sumber daya pemurnian tubuh. Kekuatan fisikku saat ini adalah sekitar 500.000 naga, dan aku bisa membunuh seorang kaisar berpangkat tinggi dengan 1 pukulan. Dengan kekuatan fisik saja, dia bisa melawan kaisar surgawi yang sempurna. Petik 2, merasakan kekuatan fisik yang melonjak di tubuhnya, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Tentu saja, dengan kekuatan komprehensif Ye Yunfei saat ini di semua aspek, dia dapat dengan mudah membunuh kaisar sempurna biasa dalam hitungan detik. Lebih penting lagi, kualitas tubuh fisik saya juga meningkat secara signifikan. Bahkan jika tubuhnya dibombardir oleh kaisar tingkat tinggi, itu mungkin tidak menimbulkan banyak kerusakan. Metode latihan tubuh yang diberikan Kaisar Yan kepadaku benar-benar luar biasa. Petik 2, Ye Yunfei merasakan kualitas fisiknya saat ini, dan berpikir sendiri. Saat ini, sayang, seseorang mempermainkanmu. Petik 2, pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata. Hun Lao memiliki kepekaan yang sangat kuat terhadap ruang di sekitarnya, dan dapat dengan tajam menangkap atmosfer deduksi apapun. Memang, ada energi misterius tak terlihat yang berusaha mengunci posisiku. Ye Yunfei mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua itu, dan segera merasakannya dengan serius, dan segera menemukan sesuatu. Di masa lalu, 3 kaisar surgawi agung dan istana dewa surgawi menyimpulkan saya, tetapi saya telah membunuh 2 dari 3 kaisar langit agung, dan saya juga telah menghancurkan istana dewa surgawi. Dengan kekuatan Tian Luo,
dia mungkin menang, aku tidak datang untuk menemukannya untuk saat ini, aku keluar untuk balas dendam. Jadi siapa yang mempermainkanku? Yang paling mungkin adalah sisi gelap. Petik 2. Setelah berunding sebentar, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Itu mungkin. Pria tua itu mengangguk. Ayo, jika faksi gelap datang mencariku, lebih baik aku meninggalkan Suzaku Realm, agar tidak melibatkan orang lain. Ye Yunfei berpikir sendiri. Jadi Ye Yunfei meninggalkan menara hantu, langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa di ruang rahasia, meninggalkan alam Suzaku, dan datang ke kehampaan yang kacau di luar. Mari kita lihat siapa yang mempermainkanku dulu. Ye Yunfei datang ke lokasi terpencil di dunia berukuran 3000, menggunakan teknik bayangan rahasia, melarikan diri keluar angkasa, tetapi dengan sengaja mengeluarkan sedikit napas, dan menunggu dengan tenang. Ye Yunfei memegang kartu teleportasi luar angkasa di tangannya, dan kartu teleportasi itu diisi dengan sejumlah besar kristal luar angkasa. Begitu ada musuh yang kuat datang, dia akan segera mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa untuk melakukan teleportasi jarak jauh. Sekitar sehari kemudian, ada gerakan. Pria tua itu tiba-tiba berkata dengan lembut, hati Ye Yunfei juga bergerak, dan dia melihat ke arah kehampaan yang kacau di kejauhan. Saya melihat beberapa bayangan hitam bergegas menuju posisi Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Yin Qi yang menakutkan berguling. Tampaknya itu adalah keluarga monyet Flying Yin. Ye Yunfei sangat terkejut saat melihat bayangan hitam itu. Ye Yunfei telah menaklukkan 8 monyet Yin terbang, dan mereka sekarang berada di menara hantu. Jadi Ye Yunfei sangat akrab dengan suasana monyet terbang Yin. Itu sebabnya dia bisa dengan cepat mengenali beberapa bayangan hitam yang datang dengan cepat dari kejauhan. Semuanya adalah Flying Yin Monkeys. Bab 2259. Saya mengerti, monyet Yin terbang ini tidak menyimpulkan Anda, tetapi 8 monyet Yin terbang di menara hantu. Orang tua itu tiba-tiba menyadari. Ya, tadi sangka, makhluk dari dunia bawah juga keluar dan mulai bergerak di dunia berukuran 3000. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, dunia bawah adalah bagian dari dunia bawah. Untuk waktu yang lama, makhluk di dunia bawah sangat misterius dan tidak akan keluar dengan mudah. Sekarang makhluk di dunia bawah mulai keluar dan bergerak, dan 3000 dunia benar-benar dalam kekacauan. Dan itu akan menjadi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Kata orang tua itu, di antara 6 monyet Yin terbang, 1 memiliki kekuatan seorang kaisar surgawi junior, dan 5 memiliki kekuatan setengah kaisar. Sepertinya kekuatan dunia bawah jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut saat dia dengan hati-hati mengamati monyet Yin terbang yang bergegas dari kejauhan. Monyet Flying Yin ini hanya mencari seseorang, dan mereka mungkin bukan tokoh besar di dunia bawah. Beberapa makhluk yang keluar dari dunia bawah secara acak memiliki kekuatan seperti itu, bisa dibayangkan betapa kuatnya dunia bawah. Kekuatan dunia bawah mungkin tidak kalah dengan dunia utama. Orang tua itu menebak. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Sekarang apa? Monyet Flying Yin ini pasti datang untuk menemukan 8 monyet Yin terbang. Cepat atau lambat mereka akan menemukan Anda. Petik 2. Kata orang tua itu, 8 monyet Yin terbang tidak berguna bagiku sekarang. Itu hanya beban untuk dibawa-bawa. Lebih baik biarkan mereka pergi. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, ketika Ye Yunfei pertama kali menaklukkan 8 monyet Yin terbang, dia masih bisa membantu sedikit, tetapi karena kekuatan Ye Yunfei terus meningkat, 8 monyet Yin terbang tidak lagi diperlukan, dan mereka disimpan di menara hantu. 8 monyet Yin terbang telah dikendalikan oleh Anda dengan teknik rahasia garis jiwa boneka. Jika Anda membiarkan mereka kembali ke dunia jiwa, jika mereka ditemukan oleh tokoh besar di dunia jiwa, mereka pasti akan mengganggu Anda. Meskipun teknik rahasia garis jiwa boneka itu misterius, itu mungkin bukan masalah besar bagi yang kuat di negeri dongeng. Selain itu, kemungkinan besar ada orang-orang kuat di negeri dongeng di dunia bawah. Petik 2. Pria tua itu berkata dengan cemas, lebih baik membiarkan mereka pergi daripada membunuh mereka. Saya awalnya tidak memiliki keluhan dengan klan Feitian Yin Hou. Jika saya membunuh mereka, itu sama saja dengan menciptakan kebencian. Selain itu, salah satu dari 8 monyet Yin terbang adalah putra suci, dan dia mungkin memiliki status yang baik di klan monyet Yin terbang. Jika dia terbunuh, klan monyet Yin terbang mungkin akan melacaknya sampai akhir.
Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu kamu yang memutuskan," kata orang tua itu. "Ada yang aneh di sana." Pada saat ini, seekor monyet awan terbang tiba-tiba melihat ke tempat persembunyian Ye Yunfei, dan berkata dengan suara dingin. Set, keenam monyet Flying Yin bergegas menuju posisi Ye Yunfei pada saat bersamaan. "Ayo pergi dari sini dulu." Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan langsung berteleportasi. Ledakan, saat Ye Yunfei berteleportasi, 6 monyet terbang Yin menerobos ruang pada saat yang sama, memasuki kedalaman ruang, dan tiba di posisi di mana Ye Yunfei baru saja bersembunyi. "Baru saja aku merasakan nafas yang sangat samar dari Putra Suci. Apa sebenarnya yang terjadi?" Petik 2. Monyet Flying Yin berkata dengan ragu. "Mungkin Putra Suci pernah berada di posisi ini sebelumnya. Ayo pergi, mari kita melihat-lihat." Petik 2. Monyet Flying Yin ini mencari sebentar di lokasi ini, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, Ye Yunfei telah berteleportasi kembali ke benua Hongmeng. Karena Ye Yunfei bertemu dengan 8 monyet Yin terbang di benua Hongmeng saat itu, Ye Yunfei langsung memindahkan 8 monyet Yin terbang keluar dari menara hantu. "Lihat guru." Kedelapan monyet terbang memberi hormat segera ketika mereka melihat Ye Yunfei. "Mulai sekarang, kalian semua bertindak sendiri dan mencari peluang untuk kembali ke dunia bawah. Orang-orang Anda telah keluar untuk menemukan Anda." Petik 2. Kata Ye Yunfei langsung. "Tuan, kami ingin berada di sisimu." Kedelapan monyet Flying Yin semuanya berbicara pada saat bersamaan. Tubuh jiwa mereka dikendalikan oleh benang jiwa boneka, dan mereka sangat setia kepada Ye Yunfei. "Tidak, kalian kembalilah ke dunia bawah dan lihatlah. Hal terbaik adalah menggunakan sumber daya dunia bawah untuk meningkatkan kekuatan Anda, sehingga Anda dapat membantu saya di masa depan. Jadi, sebaiknya kau kembali ke dunia bawah." Petik 2. Ye Yunfei memberi beberapa perintah. 8 monyet terbang secara alami mematuhi apa yang dikatakan Ye Yunfei. Setelah Ye Yunfei memberitahu 8 monyet terbang secara detail, dia membiarkan mereka pergi sendiri. Menurut perintah Ye Yunfei, setelah 8 monyet Yin terbang meninggalkan Ye Yunfei, mereka berjalan keluar dari benua Hongmeng dan berjalan dalam kehampaan yang kacau di dunia berukuran 3000. Tidak lama kemudian, beberapa monyet Yin terbang berguling, bergegas ke 8 monyet Yin terbang yang baru saja dilepaskan oleh Ye Yunfei. "Itu Putra Suci, itu benar-benar anak suci. Kami akhirnya menemukan putra." Petik 2. Monyet-monyet Flying Yin itu segera mengenali sang putra dan berteriak kegirangan. Setelah beberapa saat, lebih banyak monyet terbang Yin datang berguling-guling, mengelilingi putra dewa. Segera setelah itu, Putra Suci itu dibawa kembali ke dunia bawah oleh orang-orang yang keluar untuk mencarinya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ye Yunfei memandangi anak suci yang akan kembali ke dunia bawah dikelilingi oleh sejumlah besar monyet Yin terbang dari kejauhan, dan mau tidak mau berbisik. Apa yang Ye Yunfei khawatirkan adalah bahwa benang jiwa boneka yang dia tanam di tubuh jiwa dari 8 monyet Yin terbang akan ditemukan oleh tembakan besar di dunia bawah. "Jika ini masalahnya, maka saya akan memiliki kelompok musuh lain." Ye Yunfei juga berpikir untuk membunuh 8 monyet terbang secara langsung, tetapi Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatan dunia bawah, bahkan jika dia membunuh 8 monyet terbang, dunia bawah mungkin memiliki cara untuk melacaknya. Terlebih lagi, 8 monyet Yin terbang telah berada di sisinya untuk waktu yang lama. Itu bertentangan dengan sifat Ye Yunfei untuk membunuh secara langsung seperti ini. "Lupakan saja, mari kita lihat jalannya." Ye Yunfei berkata dengan lembut. Ledakan. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba merasakan ruang dan waktu bergetar hebat, dan energi mengerikan meletus di kejauhan. Kekuatan iblis. Hati Ye Yunfei tergerak, dan dia melihat dari kejauhan. Ledakan. Getaran ruang dan waktu yang mengerikan datang dari kejauhan, dan Ye Yunfei merasakan bahwa kekuatan iblis bergulir sedang menyebar. Ras iblis setingkat kaisar surgawi. Ye Yunfei diam-diam terkejut. Tanpa diduga, Master tingkat Kaisar Langit dari Yaozu juga akan keluar dan bergerak. Ye Yunfei sedikit terkejut. Untuk waktu yang lama, meskipun sesekali ada aktivitas klan monster di 3000 dunia besar dan kecil, mereka semua adalah klan monster yang relatif lemah. Master tingkat Kaisar Surgawi dari klan iblis umumnya tidak akan keluar dari dunia iblis. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei telah memasuki dunia iblis dan bertarung dengan beberapa master dari tingkat Kaisar Langit klan iblis, namun, kedua belah
Pihak kemudian berdamai, dan Ye Yunfei mundur dari dunia iblis. Di antara 3.000 dunia, ada beberapa dunia yang sangat misterius, dan umumnya memiliki sedikit kontak dengan orang luar, terutama dunia bawah, dunia iblis dan dunia iblis. Dalam keadaan normal, makhluk dari 3 dunia ini jarang keluar untuk bergerak di 3.000 dunia, hanya sesekali sangat sedikit makhluk yang keluar untuk beraktivitas. Tapi sekarang ada master monster setingkat kaisar surga yang muncul di dunia 3.000 ukuran. Pergi dan lihatlah, Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu bergerak menuju arah di mana kekuatan iblis itu meletus. Bab 2260. Haha, lezat. Sudah lama sejak saya makan daging dengan sangat bahagia. Ada begitu banyak makhluk di dunia ini, mereka bisa memberiku makanan lengkap. Petik 2. Pada saat ini, dalam kehampaan 3.000 dunia yang kacau, monster tinggi berdiri di luar dunia, terus-menerus menjangkau dunia itu, mengambil banyak makhluk hidup, dan memasukkannya memasuki mulut iblis besarnya. Rasanya seperti makan paling banyak makanan lezat di dunia, dengan senyum menyeringai di wajahnya. Terlihat bahwa penghalang ruang dunia itu telah ditembus melalui lubang besar, dan sebuah benua dapat dilihat dari luar. Pada saat ini, benua itu diselimuti oleh energi jahat yang mengepul, dan semua makhluk ketakutan dan melarikan diri ke sana kemari, menangis dengan keras. Bergemuruh, monster itu menangkap sejumlah besar makhluk dengan satu tangan dan mengirim mereka ke mulutnya, dan mengulurkan tangannya yang lain ke dunia, menutupi langit di atas benua itu, seperti awan monster besar, memancing ke bawah menuju benua di bawah. Sejumlah besar makhluk ditangkap lagi. Lihat, itu monster raksasa. Sepertinya monster itu akan memakan kita. Lari. Petik 2. Pada saat ini, makhluk-makhluk di benua itu melewati penghalang ruang angkasa yang rusak, melihat monster tinggi berdiri di luar, dan berteriak ketakutan. Di benua ini, banyak makhluk yang relatif kuat naik ke langit, bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia ini, mencoba melarikan diri dari dunia ini. Tapi disapu oleh monster itu dengan tamparan, seperti segerombolan lalat, mereka ditampar dan jatuh kembali ke daratan. Saat monster ini memakan orang, banyak penonton telah datang dari kehampaan yang kacau di kejauhan. Makhluk-makhluk ini berasal dari dunia lain, dan mereka bergegas setelah mendengar gerakan itu. Tentu saja, makhluk-makhluk yang datang untuk melihat kegembiraan ini berdiri jauh, menahan napas, dan bersembunyi, takut akan ditemukan oleh monster itu. Itu adalah iblis besar dari dunia iblis. Sudah lama sekali tidak ada monster besar di 3.000 dunia besar dan kecil kita. Tanpa diduga, ada monster besar yang keluar untuk membuat masalah sekarang. Petik 2. Monster besar ini memiliki kekuatan kaisar surga, dan dikatakan bahwa monster itu bagus dalam semua jenis sihir yang aneh dan tidak dapat diprediksi, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada makhluk lain pada level yang sama. Ini kacau, dunia dengan ukuran 3.000 benar-benar kacau. Apa yang harus kita, makhluk dengan kekuatan rata-rata, lakukan di masa depan? Makhluk-makhluk yang bersembunyi di kejauhan menyaksikan monster itu terus melahap makhluk-makhluk di dunia itu, dan mereka terus berbicara dengan berbisik sambil ketakutan. Pada saat ini, Ye Yunfei juga datang, melihat monster yang melahap makhluk hidup dari jauh, dia tidak bisa menahan cemberut. Apakah klan iblis keluar untuk membuat masalah? Ye Yunfei berpikir sendiri, orang ini sepertinya berusaha menarik perhatian. Kata lelaki tua itu tiba-tiba, itu mungkin. Ye Yunfei mengangguk. Monster itu sangat agung, dan sambil melahap makhluk hidup, ia dengan sengaja mengeluarkan tawa yang keras dan menyeringai, seolah-olah ingin menarik perhatian. Jie, saya sudah lama tidak makan daging, dan hari ini saya ingin membuka perut dan makan enak. Petik 2. Pada saat ini, kabut monster besar bergerak cepat di kejauhan, dan tawa tajam terdengar, lalu monster lain keluar dari awan monster dan berjalan menuju dunia lain. Tidak baik, monster lain muncul, dan datang ke arah kami di Vermilion Fire Realm. Melarikan diri. Petik 2. Setelah orang-orang kuat di dunia itu menemukan situasi ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka semua meraung. Segera, banyak makhluk yang relatif kuat keluar dari dunia itu. Semua orang akan mati. Monster itu membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut yang mengepul, dengan gila-gilaan melonjak ke arah makhluk-makhluk yang hendak melarikan diri. Serangkaian jeritan terdengar, dan makhluk yang tersentuh oleh kabut monster itu segera merasakan sakit yang tak tertahankan dan mulai berguling dan meronta. Gemerincing, sejumlah besar tentakel berdaging terlempar dari tubuh monster itu,
menarik semua makhluk yang meronta dan menjerit dan mengirimkannya ke mulut monsternya. Semua orang bersatu dan melawan monster ini. Di dunia itu, sekelompok makhluk berkumpul dan membentuk pasukan besar untuk bergegas menuju monster ini, siap melakukan yang terbaik. Jie, benda seperti semut tidak layak melawanku dengan keras. Petik 2. Monster itu membuka cakarnya, memperbesar dan memperkecil, dengan kekuatan mengerikan, dan bergemuruh ke arah makhluk-makhluk itu. Kekuatan monster ini terlalu menakutkan, makhluk yang bergegas keluar dari dunia itu tidak dapat menahannya sama sekali. Begitu mereka mendekat, mereka akan segera menjadi tidak berdaya, dan mereka akan ditekan di sana, tidak dapat bergerak sama sekali. Bergemuruh. Monster itu mengangkat tinjunya, dan dengan beberapa pukulan, penghalang ruang dunia di depannya terhempas. Dengan cara ini, kedua monster itu melahap makhluk dari dua dunia secara bersamaan. Di kedua dunia itu, jeritan, lolongan, jeritan, dan raungan terdengar tanpa henti, dan sejumlah besar makhluk terus mati, seperti api penyucian di bumi. Membantu, Tuhan, dunia 3000 begitu besar, dengan begitu banyak kekuatan dan Tuhan yang kuat, apakah tidak ada yang menyelamatkan dunia kita? Petik 2. Makhluk di kedua dunia menangis dan menangis putus asa. Hanya saja sebagian besar kekuatan besar dan master di dunia berukuran 3000 tidak berani berdiri saat melihat dua monster mengerikan itu. Semua orang tahu bahwa Yaozu adalah ras yang misterius dan kuat, dan tidak ada yang mau menjadi musuh Yaozu. Kalian berhenti sekarang, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan pakaian putih muncul di kejauhan, memegang tombak perak di tangannya, dengan wajah marah, melangkah maju. Sayang, itu Baiyu Tiandi. Dikatakan bahwa Kaisar Tiantian baru saja menerobos menjadi kaisar belum lama ini. Tanpa diduga, Kaisar Tiantian memiliki hati yang ksatria dan benar-benar melangkah maju untuk mengurus masalah ini. Petik 2. Melihat pria parubaya itu muncul, banyak makhluk segera melepaskan identitasnya dan berkata dengan heran. Jie, ini dia yang usil. Jika Anda tidak ingin mati, keluarlah lebih awal. Kalau tidak, saya tidak keberatan mencoba daging dan darah makhluk di alam kekaisaran. Petik 2. Salah satu monster menatap Baiyu dengan tatapan bengis, dan berkata sambil mencibir. Kalian berdua yang harus pergi. Mengapa Anda ingin membunuh begitu banyak makhluk? Petik 2. Baiyu memandangi makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang panik dan putus asa di kedua dunia itu, dan bertanya dengan tajam, tampak benar. Baiklah, aku akan memakanmu dulu. Setelah mendengar kata-kata Baiyu, kedua monster itu berbalik pada saat bersamaan dan bergegas menuju Baiyu. Meskipun Baiyu sangat marah, dia bisa merasakan kengerian kedua monster ini. Jadi dia tidak berani mengabaikannya, dia mengangkat tombak perak di tangannya, seperti naga perak, dan bertarung dengan kedua monster itu. Jie, ini sangat hidup, kami di sini juga. Petik 2. Pada saat ini, semua orang melihat dua monster lagi muncul, mengendarai sejumlah besar awan monster, dan kemudian bergabung dalam pertempuran. Baiyu bertarung melawan 4 monster sendirian, tetapi segera tidak bisa bertahan lagi, dan dipukuli serta dibuang terus-menerus. Kaisar Tiantian akan menghidupi dirinya sendiri. Siapa yang akan membantunya? Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan sedang menyaksikan pertempuran ini, dan melihat kekalahan Baiyu, banyak makhluk menjadi tidak sabar. Lagi pula, Baiyu mewakili 3000 dunia. Kakak Bai, aku di sini untuk membantumu. Anda ras monster tidak pernah dengan mudah menginjakkan kaki di dunia 3000 ukuran sebelumnya. Mengapa Anda keluar untuk melakukan kejahatan hari ini? Petik 2. Memegang pisau besar di masing-masing tangan, seorang lelaki tua jangkung dengan wajah merah muncul, bergabung dengan kelompok pertempuran, dan bertarung melawan 4 monster dengan Baiyu. Ini membuat Baiyu merasa sedikit lebih santai. Tapi tidak lama kemudian, Baiyu dan lelaki tua jangkung itu tidak bisa menahan diri lagi. Lagi pula, keempat monster itu semuanya memiliki kekuatan tempur Kaisar Surga, dan mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Jie, kalian berani melawan Yaozu kami? Sangat bagus, beritahu kalian betapa kuatnya Yaozu kami hari ini. Petik 2. Tiba-tiba, ada kabut monster yang mengepul lagi dari kejauhan, dan tawa aneh yang menusuk keluar dari kabut monster itu. Kemudian 3 monster lagi muncul, mengepung Baiyu dan lelaki tua jangkung itu. Ketiga monster ini juga master setingkat Kaisar Langit. Aneh, kenapa Yaozu tiba-tiba keluar bersama untuk membuat masalah hari ini?
Mereka sepertinya ingin menantang seluruh dunia berukuran 3000. Apa tujuan mereka? Ingin menguasai dunia 3000. Petik 2. Melihat adegan ini, Ye Yunfei diam-diam menebak di dalam hatinya. Bang bang. Pada saat ini, Bai Yu dan lelaki tua jangkung itu terlempar bersamaan. Tubuh mereka meledak dan berubah menjadi dua bola kabut darah. Meskipun Bai Yu dan lelaki tua jangkung itu segera mengatur ulang tubuh mereka, wajah mereka pucat dan nafas mereka lemah, jelas lukanya serius. Makhluk di 3000 dunia di kejauhan sangat cemas saat melihat pemandangan ini. Semua orang berpikir dalam hati mereka bahwa jika Bai Yu dan lelaki tua jangkung itu dikalahkan, monster-monster itu mungkin akan terus melahap makhluk hidup dimanapun di 3000 dunia, dan lebih banyak dunia akan menderita. Saya siap bergerak, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, siap untuk bergerak. Begitu kamu bergerak, kamu akan memprovokasi klan iblis. Orang tua itu mengingatkan, aku bertindak secara rahasia, tetap low profile. Jika benar-benar ditemukan, tidak ada cara untuk melakukannya. Petik 2. Ye Yunfei menatap Bai Yu dan lelaki tua jangkung yang sedang berjuang, dan menjawab. Saat ini, ras monstermu terlalu berlebihan. Dua sosok datang dari jauh. Itu dua senior mereka. Ye Yunfei sangat gembira saat melihat kedua sosok itu. Kedua sosok ini adalah lelaki tua yang terlihat seperti veteran dengan baju besi kuno dan biksu gendut yang ditemui Ye Yunfei sebelumnya. Setelah lelaki tua dan biksu gendut itu tiba, mereka bergabung dengan kelompok pertempuran dan dengan cepat memaksa ketujuh monster itu mundur. Apakah kamu, faksi cahaya, ingin mengurus urusan klan iblis kita? Salah satu monster mencibir, bersambung.